keputusannya itu buat teman-teman yang mau pindah ke pabrik itu sudah nggak bisa. Tapi kalau prosesnya sebelum tanggal 27 Agustus kemarin itu mungkin masih bisa diproses kayak gitu. Halo, assalamualaikum, selamat siang guys. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi informasi yaitu seputar TKI Taiwan. Karena aku kan bekerjanya di Taiwan, jadi informasinya itu mayoritas tentang Taiwan. Nah, jadi tanggal 27 Agustus kemarin itu sudah disahkan bahwa yang dari PRT itu nggak bisa pindah ke pabrik guys ya. Dan semoga informasi ini bisa membantu buat teman-teman, terutama yang dari PRT mau pindah ke pabrik. Dan peraturannya adalah seperti ini, ya. Ini ada tulisannya bahasa Indonesia ya, tak bacakan. Peraturannya seperti ini. 27 Agustus 2021. Kebijakan larangan pindah lintas sektor hari ini telah disahkan oleh MOL. Kriteria untuk pindah hanya jika memenuhi kategori sebagai berikut. Jadi kalau kalian mau pindah ke pabrik itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu sebagai berikut. 1. Korban human trafficking. 2. Korban kekerasan fisik atau penganiayaan di tempat kerja. 3. Menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual dan berdasarkan bukti hingga ke pengadilan. 4. Untuk yang finish kontrak. 5. PRT yang didaftar di Bursa Kerja namun tidak ada majikan PRT yang merekrut dalam masa tertentu baru dia boleh mencari job pabrik. Ya. Namun untuk poin kelima sepertinya sulit sekali mengingat kebutuhan pekerja PRT yang begitu tinggi saat ini dan jarang sekali PRT putus kontrak baik yang pasien meninggal dunia atau sebab lain yang didaftarkan di Bursa Kerja. Keputusan ini sangat mengecewakan bagi kita semua pastinya sebab kondisi kerja PRT yang hingga saat ini gaji di bawah upah minimum standar Taiwan serta hak libur yang sebatas kesepakatan serta hak lain yang masih jauh dari kata terlindungi. Jadi seperti itu ya. Keputusannya itu buat teman-teman yang mau pindah ke pabrik itu sudah nggak bisa. Tapi kalau prosesnya sebelum tanggal 27 Agustus kemarin itu mungkin masih bisa diproses kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau kalian diiming-imingi, oh pindah pabrik yuk kayak gitu, jangan mau karena itu bisa termasuk penipuan. Dan kemarin tanggal 27 Agustus itu sudah disahkan bahwa dari PRT itu nggak bisa pindah pabrik guys, kecuali syarat-syarat yang saya sebutkan tersebut kayak finish kontrak, terus ada kekerasan, dan kalau pasiennya meninggal terus nggak ada yang majikan mengambil kayak gitu. Tapi sepertinya yang poin yang kelima itu memang benar karena Taiwan sekarang kan kondisinya kekurangan PRT ya, jadi nggak mungkin lah nggak ada majikan yang nggak mau kayak gitu, pasti ada kayak gitu karena eh, sekarang Taiwan itu kan posisinya kekurangan pekerja terutama yang di bagian informal atau PRT. Nah, dan untuk putus kontrak, ya putus kontrak itu kebanyakan juga ya eman-eman lah ya karena kita kan kalau cuti sekarang kan nggak bisa ya. Terus kalau kita sudah pulang mau balik ke Taiwan lagi juga susah, rumit kayak gitu. Terus apalagi yang swasta kayak gitu, swasta juga nggak bisa lah, mesti ya eman-eman. Ibaratnya kayak gini, sudah basah ya basah sekalian kayak gitu. Mumpung kita masih di Taiwan yang memanfaatkan waktu yang ada kayak gitu. Jadi buat teman-teman
info ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan aku juga punya lampiran Mandarinnya seperti ini ya. Seperti ini. Tak tampilin di sini ya guys ya. Oke. Tak tampilin di sini bahasa Mandarinnya. Dan tadi itu aku tak bacakan yang bahasa Indonesianya kayak gitu. Dan keputusan ini disayangkan banget sih ya, dari saya pribadi itu jujur sangat kecewa. Karena apa? Karena di BRT atau di bagian informal itu kebanyakan majikan itu suka ngatur. Terus belum lagi pasiennya kalau malam nggak tidur. Kalau pasien nggak tidur, kita otomatis kan nggak tidur kayak gitu. Dan terus masalah libur juga sekarang juga agak sulit ya. Apalagi keadaan seperti ini, majikan itu kayak iya enggak kayak diundur-undur kayak gitu. Jadi keputusan ini sangat kecewa banget ya menurut saya. Buat kalian yang khususnya di BRT atau informal ya, saya punya sedikit saran buat teman-teman. Kalau kalian nggak mau pindah tempat kerja, ibaratnya finish kontrak nih, udah finish kontrak tapi nggak mau pindah kerja, misalkan nggak mau pindah majikan atau nggak mau pindah pabrik kayak gitu, intinya masih tetap di majikan itu kayak gitu ya. Usahakan kalian itu nego ya, nego tentang apa, tentang gaji kalian itu, minta tambah lah ya, ngomong aja sama majikan, bos aku mau kerja di sini, aku masih tetap bertahan di sini, tapi dengan satu syarat, kamu harus naikkan gaji aku ya minimal 2.000 atau 3.000 lah, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Jadi kita memanfaatkan gimana ya, memanfaatkan kondisi yang sekarang kayak gitu. Sekarang itu Taiwan sedang kekurangan PRT guys, jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu ini. Terus buat kalian yang mau putus kontrak itu harus pikir-pikir dulu ya. Menurut pengalaman aku pribadi, aku dulu juga pernah bekerja di panti, di pabrik juga pernah, terus di PRT juga pernah ya. Dan sekarang itu aku bekerja di PRT. Nah, buat teman-teman yang misalkan eh, finish kontrak nih, mau pindah ke pabrik atau pindah ke panti, ya pikir-pikir dulu karena setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. eh, Ibaratnya kalau kita di PRT kan ya gaji pas-pasan, terus santainya juga ya lumayan santai, tapi nggak enaknya itu kan malam kita jarang tidur, terus majikan itu selalu ngatur kita, terus kalau masalah minta libur agak susah. Nah, sedangkan kalau di pabrik sama di panti itu biasanya kalian harus menyiapkan mental ya, mental kalian itu kuat enggak, karena di panti atau di pabrik itu bekerja sama orang banyak, kalian harus kuat mental dan fisik. Dan satu lagi, kalian harus siap capek karena di pabrik atau di panti itu kerjanya shift-shiftan ya. Jadi buat teman-teman, kalian harus pikir matang-matang jika kalian mau pindah tempat kerja kayak gitu. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sudah jelas ya, karena waktu saya terbatas, jadi saya persingkat ngomong. Oke, buat teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman. Dan nanti kalau ada update berita terbaru, nanti tak bikin video, tak share buat teman-teman supaya teman-teman yang ada di Taiwan itu tahu gimana sih kondisi Taiwan sekarang kayak gitu. Terus ada apa aja tentang Taiwan kayak gitu ya. Dan cukup sekian berita aku hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport aku hari ini, dan terima kasih juga yang udah melihat video ini. Dan ingat ya, PRT sekarang nggak bisa pindah pabrik. Ingat,
PRT itu sekarang nggak bisa pindah pabrik kecuali finish kontrak atau ada hal-hal tertentu yang apa yang mendesak kayak gitu, atau bisa dibilang darurat kayak gitu. Dan oke, dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.